Ayah, ayah, aku mohon padamu. Ibu sudah meninggal. Kau adalah satu-satunya orang di dunia ini. Keluarga terakhir yang kupunyai. Ayah, ayah, aku mohon padamu. Jangan kirim aku ke rumah sakit jiwa. Aku akan mati. Ayah, kumohon. Lu Jingtang, jujur saja padamu. Dulu aku menikahi ibumu. Hanya untuk kekuasaan keluargamu. Sekarang dia sudah tiada. Kau, perempuan ini, harus lenyap dari kehidupan kami. Bodoh Wang Hongmei. Berani-beraninya mengganggu kakak Lu. Tak tahukah kakak Lu selama 3 tahun ini kuasai seluruh rumah sakit. Tak ada tandingannya. Kak Lu, ada kabar dari ibu kota. 3 hari lagi adik tirimu Lulinyan akan menggantikanmu. Menikahi putra mahkota keluarga Sheng, Sheng Haoe. Lulinyan, oh Lulinyan, sudah lama kau merebut milikku. Sekarang saatnya mengembalikannya. Zhang Jingwen, mari mulai dari putra mahkota keluarga Sheng ini. Semuanya, gunung. Bawa barang-barang, ikut aku merampas pengantin. Selamat datang hadir dalam pernikahan abad ini antara keluarga Lu dan Sheng. Selanjutnya, mari kita beri tepuk tangan meriah. Sambut mempelai wanita kita, Nona Lulinyan. Naik panggung. Konon mempelai wanita di pernikahan ini seharusnya keluarga Lu. Putri pewaris sejati Lu Jingtang. Lulinyan ini cuma anak di luar nikah. 3 tahun lalu Lu Jingtang sudah dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Kesempatan masuk keluarga kaya ini jatuh ke tangan Lulinyan. Kecuali Lu Jingtang datang ke acara pernikahan hari ini. Setelah hari ini, aku akan resmi menggantikanmu menjadi menantu keluarga Sheng. Wanita paling terhormat di seluruh ibu kota. Objek yang disegani semua orang. Nona Lulinyan, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Sheng Haoe? Saya bersedia. Saya menentang. Lu Jingtang, kenapa kau di sini? Aku datang untuk merebut pengantin. Aku yang datang merampas pengantin. Kau Sheng Haoe, ya? Biar aku perkenalkan diri. Aku ini tunangan resmimu, Lu Jingtang. Dari seorang gadis pengecut yang ditolak keluarga Lu, menjadi seorang yang merampas pengantin. Nona gila, Lu Jingtang. Permainan apa yang kau rencanakan? Itu tidak penting. Yang penting adalah hari ini, pengantin perempuanmu Sheng Haoe, hanya bisa aku, Lu Jingtang. Ingin menjadi istriku Sheng Haoe, bukan cuma sekadar omongan. Hati-hati. Lu Jingtang, kakak Zaoye itu, adalah pewaris keluarga Sheng yang paling kaya. Kamu, seorang dari rumah sakit jiwa, orang gila yang keluar, berani bermimpi mendekati keluarga Sheng. Benar-benar mimpi di siang bolong. Lu Linyan, kau merebut identitasku, merampas pertunanganku, sama seperti tikus pencuri. Apa bedanya? Tidak. Tikus masih tahu bersembunyi di lubang. Beraninya kau, di siang hari bolong, berani kau lancang di hadapanku yang sah. Omong kosong. Berani kau pukul aku. Sebelum kau bertindak, aku ingatkan kau. Aku ini orang gila. Kau. Sheng Haoe, sekarang, apa aku punya kualifikasi untuk jadi istrimu? Berani ikut aku tidak? Main kabur dari pernikahan. Boleh juga.
Plat nomor Jing A666666. Jing A666666. Halo Tuan Muda, halo Nyonya. Memang layaknya keluarga Sheng. Tidak hanya tempat tinggalnya luas dan nyaman, bahkan para stafnya, kesadaran melayani, juga jauh lebih baik daripada perawat di rumah sakit jiwa. Bagus, aku sangat puas. Ini semua untuk keluarga Sheng. Mas kawin untuk ibu. Mulai hari ini, semuanya menjadi milikmu. Kalau begitu aku tidak menolak. Sudah kukatakan sebelumnya, pernikahan kali ini hanya formalitas bagi kedua keluarga. Setelah menikah, aku akan menghormatimu, tidak akan mengganggu kebebasanmu dalam hal materi, bahkan bisa menjaminmu hidup berkecukupan. Tapi cinta, aku tidak bisa memberikannya padamu. Kamu, jadi sayang, jangan berharap terlalu banyak di sini. Paling-paling kau hanya trofi bagiku. Kedepannya jadilah pajangan yang manis. Jangan menggangguku, mengerti? Kamu mau melakukan apa? Aku punya pertanyaan. Kuharap Nona Lu bisa memberiku jawaban. Katakan, sebenarnya kenapa kau mengacaukan pernikahan? Ini bukan urusanmu, tapi ku dengar, perebutan harta keluarga Sheng sudah dimulai. Tuan Sheng, apakah kau ingin menang? Masih ingin kalah, ya? Ternyata kita berdua sama-sama punya rahasia. Yang sebenarnya punya rahasia adalah keluarga Lu, bukan aku. Bukankah kamu juga keluarga Lu? Mereka tidak layak menjadi keluargaku. Jadi kamu kembali kali ini untuk balas dendam? Lebih baik kita buat kesepakatan. Aku bantu kamu perebutkan hak waris. Kamu hanya perlu membantuku di saat genting. Bagaimana? Keluarga Sheng itu semuanya buas. Nona Lu, bagaimana caramu menolongku? Aku ini orang gila. Siapa yang bikin aku marah? Aku akan gila. Bukankah itu akan sangat seru? Sangat bagus. Deal. Kartu hitam ini untuk uang jajanmu. Aku terima. Lu Jingtang, kau sebenarnya punya berapa wajah? Hei, periksa istriku itu. Apa latar belakangnya sebenarnya? Dia terlihat jauh lebih gila daripada orang sakit jiwa. Masuk. Selamat pagi, Ibu Muda. Hari ini Anda harus pergi ke rumah tua untuk menemui para sesepuh keluarga Sheng. Kami sudah menyiapkan pakaian dan perhiasan. Silakan pilih. Mana Sheng Zaoye? Tuan Muda pagi-pagi sekali. Sudah dipanggil kembali ke rumah tua. Tuan Muda memerintahkan setelah Anda bangun tidur, baru supir akan mengantar Anda ke rumah tua. Mengerti? Saya ganti baju dulu, lalu berangkat. Lin Yan, akhirnya kau datang. Zihan,
Hari ini adalah hari kakak perempuanku. Setelah menikah dengan kakak Zhaoe, untuk pertama kali menemui mertua, aku datang tiba-tiba. Apakah ini tidak apa-apa? Tenang saja, di hatiku. Kaulah yang kuakui sebagai kakak ipar. Sedangkan Lu Jingtang itu, dia berani merebut posisimu. Aku pasti tidak akan membiarkannya tenang. B6666. Pengantin wanita menghadap mertua. Pengantin pria tidak muncul sama sekali. Hanya menyuruh sopir menjemputnya. Tampaknya, tuan muda tidak puas dengan pengantinnya. Broye, mereka berdiri. Ada urusan. Sorot mata wanita ini. Kenapa sangat menakutkan? Sama seperti sepupuku Xiaoye. Saat sedang marah. Sudahlah, mana mungkin. Wanita ini jelas-jelas adalah orang gila. Kaulah sepupuku. Istri yang baru dinikahi. Sebelum menghadap para sesepuh, aku ada beberapa aturan untuk ajarkan kepadamu. Hei, gila sialan. Ku biarkan kau pergi, berani mengabaikan aturan keluarga Sheng. Berani mengabaikan aku, aturan keluarga Sheng. Aku peduli apa aturan keluarga Shengmu. Tapi aturanku adalah, siapa yang mengusikku, akan ku hajar, kamu. Karena aku sudah menikah dengan Sheng Xiaoye. Kamu sebagai sepupunya, harus memanggilku apa? Ingin aku memanggilmu kakak ipar? Jangan mimpi. Panggil aku apa? Kalian pada bengong apa? Cepat serahkan dia padaku. Panggil aku apa? Biao, Sao. Pintar, lain kali ketemu aku, harus sopan. Si gila kecil memang lumayan hebat. Sungguh tidak berguna. Maaf ya Zihan, kalau bukan untuk membelaku, kamu tidak akan mengalami kesal dari orang gila ini. Tidak apa-apa, ini masih awal saja. Air teh untuk menghormat, sudah kusiapkan. Si gila hari ini, jangan harap bisa keluar dari keluarga Sheng dengan tersenyum. Lu Jingtang, tunggu saja, tak perlu aku yang bertindak, aku tetap bisa membuatmu menangis dan berlutut memohon padaku. Sheng Haoe, kau masih belum mau muncul? Ayah, karena istri Zhaoe sudah tiba, mari kita mulai bersulang. Lu Jingtang, aku ingin lihat bagaimana caramu memegang cangkir panas ini dengan stabil. Kakek sangat menekankan tata krama. Secangkir teh pertama setelah masuk pintu, aku sudah sangat mempermalukan diri. Di masa depan, orang gila ini, bersama dengan Shen Xiaoye dan garis keturunannya, di mata kakek, akan benar-benar tamat. Persembahkan tehmu, kakak ipar. Baik. Terima kasih, adik ipar. Wajahku sakit sekali. Lu Jingtang, kamu gila. Suruhmu menyajikan teh untuk kakek. Kau malah menyiramkan air mendidih ke kepala Zihan. Kamu. Aduh, paman, aku tidak sengaja memukulmu. Aku kira ada lalat berdengung. Kamu, sudah, jangan berteriak-teriak tak keruan. Dan juga kamu, Nona Lu. Aku tidak peduli apakah kamu benar-benar gila, atau hanya pura-pura gila. Keluarga Sheng kami tidak bisa menerima menantu perempuan semena-mena sepertimu. Situasinya mulai di luar kendali. Tidak mau bantu calon istrimu? Keluarga Sheng adalah kubangan berbahaya. Jika masalah kecil saja tidak bisa diselesaikan, lebih baik jangan datang. Nona Lu, tidak dengarkan perkataan kakek? Keluarga Sheng kami tidak bisa menerima menantu perempuan sepertimu. Lu Jingtang. Bahkan kalau kau merayu kakak Zhaoye, lalu apa? Ambang pintu keluarga Sheng tetap tak bisa kau masuki. Kalau begitu, kalian suka menantu perempuan seperti apa? Kau berhenti. Lepaskan kakek. Kalian suka yang anggun atau yang ceria?
Hentikan! Lu Jingtang, kamu gila apa? Ternyata kalian tahu aku gila. Masih terus-terusan memprovokasiku. Berani sekali kalian. Minggir, minggir. Ayah. Kamu, apa maksudmu? Maksudku apa adanya. Kalian semua, ingin pada hari ini, membuatku dipermalukan dan pertunangannya dibatalkan. Ingin memberikanku pelajaran. Ingin memanfaatkanku untuk mengendalikan Sheng Shaoye. Satu sudah pikun. Hanya tahu berlagak, selalu melakukan formalitas. Kalau kalian tidak sungguh-sungguh ingin menghidangkan teh, kalau begitu kita tidak usah sungkem. Kamu ini. Kakak, jangan ngaco. Pacaran bayangan kamu dengan kakak Zhao Ye, itu sudah feodal dan kolot. Sudah lama harus disingkirkan. Kamu tidak boleh hanya untuk mendekati keluarga Sheng, lalu terus memaksa kakak Zhao Ye. Benar, dasar gila. Berdasar apa kamu menikahi sepupuku? Berdasar apa kamu menjadi nyonya muda keluarga Sheng? Nona Lu, kalau kau masih saja bertingkah tak tahu aturan, dan memaksa tinggal di keluarga Sheng, jangan salahkan keluarga Sheng. Kalau kami tak lagi berlaku sopan, baiklah. Kalau kalian ingin membatalkan pertunangan, bicaralah langsung padaku. Tuan muda sudah datang. Tuan muda sudah datang. Sepertinya kakak Zhao juga tak mau menikahi orang gila ini. Tak tahan lagi, aku datang untuk membatalkan pertunangan. Lu Jingtang, hari ini akan kau rasakan bagaimana dipermalukan di depan umum. Kau sendiri yang mencari malu. Kakak, orang gila ini mengandalkan pertunangannya denganmu. Malah berbuat semaunya di rumah kita. Tak hanya mempermalukan aku dan kakek di depan umum. Dia juga menghasut hubunganmu dengan ayahku. Hubungan kalian berdua, merusak aturan keluarga Sheng. Kakak, cepat usir dia dari sini. Kumumkan. Mulai hari ini, Lu Jingtang adalah istriku. Perhiasan ini adalah pemberian ibuku untuk menantunya. Kartu bank 8.888 dan sertifikat properti ini. Surat registrasi, kunci mobil, dan kartu bank. Kunci mobil dan kartu bank adalah hadiah pernikahan untuk istriku. Tuan muda ternyata memberikan pusaka keluarga yang ditinggalkan nyonya. Diberikan kepada nyonya muda ini. Tampaknya tuan muda kita cukup menghargai nyonya muda. Kakak Zhao Ye malah memperlakukan orang gila ini dengan sangat baik. Zhao Ye memilih siapapun tidak masalah. Kenapa justru memilih gadis gila ini? Hadiah-hadiah ini, jika digabungkan nilainya miliaran. Sepupu, dia mana layak dapat harga setinggi itu? Lu Jingtang, kamu pukul aku lagi. Memang kamu yang kupukul. Tak kabur pada orang yang lebih tua. Tidak tahu aturan. Kakak lihat dia. Sebagai istri kakakmu. Apa salahnya mengajarmu sopan santun? Tidak. Tidak salah? Kenapa belum minta maaf? Aku. Maaf, Bi. Tidak apa-apa. Tapi lain kali kita bertemu. Kalau kau masih tidak sopan, aku akan memukulmu lagi. Ayo, waktunya sudah larut. Naiklah dan beristirahat. Penampilanku hari ini cukup bagus, kan? Transaksi kita bisa mulai berlaku. Penampilanku hari ini cukup bagus, kan? Transaksi kita bisa mulai berlaku. Bagaimana jika ku bilang tidak? Jika kau bilang tidak, aku akan membunuhmu. Semoga kerja sama kita lancar.
Kamar tidur ini milikku hari ini. Kau tidur di kamar lain. Hari ini sepertinya tidak bisa. Aku peringatkan kamu, meski kita suami istri yang sah, tapi kalau kamu berani berniat jahat, aku tetap akan bunuh kamu. Ini rumah tua. Kalau kita tidur terpisah hari ini, pasti akan bikin orang lain curiga. Lebih baik hindari masalah yang tidak perlu. Lagi pula aku tidak tertarik padamu. Seharusnya begitu. Tapi tubuhmu memang tidak buruk. Bagus tidak? Bagus. Di antara yang pernah kulihat, dia yang paling terlatih. Ada apa? Sheng Xiaoye, ngapain kamu melamun? Dia pernah melihat tubuh pria lain juga. Bukan apa-apa. Kak Ye, kemarin kamu minta aku menyelidiki informasi soal sang kakak ipar. Sudah ada hasilnya. Ketemu di bar. Aku ada urusan, mau keluar sebentar. Halo, Nansing. Saudari, kau memang seperti kata pepatah. Sekali berbicara, langsung menggebrak. Berita tentang kau merusak pesta pernikahan sudah tersebar di seluruh internet. Aku sangat mengagumimu. Ada gerakan dari keluarga lu, ayah dan ibu tirimu yang brengsek itu. Sejauh ini tidak ada gerakan apa-apa. Tapi, aku baru aja lihat Lulin. Dia lagi nari panas sama dua cowok. Oke, kirimin aku alamatnya. Saatnya kasih dia kejutan. Sobat, aku juga lihat suamimu. Halo. Kok ditutup sih? Ya sudah, nanti ketemu. Seharusnya nggak apa-apakan. Jam 8.50. Mau makan midnight snack? Aku akan bungkus untuk dibawa pulang nanti. Nggak usah. Katakan, apa yang kau temukan? Kakak ipar, 3 tahun lalu, terdiagnosis penyakit jiwa yang parah. Oleh keluarganya sendiri, dia dipaksa masuk rumah sakit jiwa. Tapi, rumah sakit ini, menampung para kriminal jiwa, paling berbahaya dan sadis se-Indonesia. Setiap tahun jumlah korban jiwa dan luka-luka tak terhitung. Ada apa lagi? Masih ada. Kakak ipar di dalam sana, tidak ada yang berani macam-macam. Saat dia dikirim ke dalam oleh keluarga Lu, baru 18 tahun. Tapi bisa bertahan di antara orang-orang jahat. Tampaknya masih ada banyak hal menarik. Selidiki terus. Aku ingin tahu tentang 3 tahun dia. Semua pengalamannya. Pasti tugas akan diselesaikan. Tapi, Yege, boleh aku main dulu sebentar? Kulihat malam ini banyak cewek cantik. Pergilah. Siap. Makasih, Yege. Aku datang. Ajak aku dong. Yege, sepertinya aku melihat saudari. Pakaiannya seksi sekali. Bukan dia. Dia sudah lama tidur. Lulinyan, dulu kau menghasut ayah bajingan itu untuk memasukkanku ke rumah sakit jiwa. Nona cantik, kenapa matanya jadi biru seperti panda? Lucu sekali. Ini bukan keluarga Lu yang pernikahannya dihancurkan. Itukah Nona Lu kedua, Lulinyan? Aku berani bertaruh. Berita tren besok, pasti tentang Nona Lu kedua. Siapa yang melakukannya? Jangan foto-foto. Semua dilarang memotret. Matikan ponsel kalian. Kakak Zawe, tolong aku. Minggir. Lu Jingtang, kenapa kamu lagi? Lu Linyan, berani-beraninya merebut pacarku. Kamu cari mati.
Jangan bergerak, hati-hati dengan pecahan kacanya. Bisa masuk ke matamu. Untuk kali ini aku maafkan kamu. Jika masih ada next time, pecahan kaca ini akan menembus kepalamu. Gila, ayah tidak akan membiarkanmu. Kakak Zaoye, memukul anjing harus lihat tuannya. Nona kedua Lu, jika ada yang tidak suka dengan perbuatan terhadap istriku hari ini, bisa minta ayahmu datang ke keluarga Sheng kapan saja. Aku menantikan kedatangannya. Aku juga penasaran, apakah ayahmu punya nyali untuk itu? Berani macam-macam denganku, Kakak Zaoye. Sudah puas bermain, ikut aku pulang. 35. Sheng Haoe, siapa anjingmu? Lu Jingtang. Sudah lama aku menghasut, tak berhasil membuat Kak Zaoye meninggalkanmu. Kau malah cari mati sendiri. Kali ini, kau sudah tamat. Lu Jingtang, aku belum membahas soal kau menipuku. Kau malah balik menuduh. Terus apa lagi? Pulang. Apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Berasin. Akan kucium kau di depan umum. Jahat. Sheng Zaoye, kau cari mati. Lu Jingtang, jangan-jangan kamu cemburu? Hanya karena aku dan Lulinyan muncul di bar yang sama? Cemburu apanya? Aku sarankan kamu lebih menahan diri. Baik keluarga Shengku, maupun aku, Sheng Hale, bukanlah alat yang bisa kamu manfaatkan. Aku marah, hanya karena aku benci Lulinyan, anjingku. Bahkan jika aku harus membunuh dan menguburmu, aku tak akan biarkan dia makan. Siapa yang kau sebut anjing? Kau Sheng Zaoe. Adalah anjingku. Gila kecil. Sheng Hale, jadilah baik, atau aku akan marah. Apalagi yang mau kau lakukan? Jadilah baik. Lihat ke sini. Katakan kau salah. Lu Jingtang, kau tunggu saja. Tidak mau bicara, ya. Hentikan. Katakan, apa kau salah? Salah di mana? Si gila kecil. Jangan keterlaluan. HM. Salah karena tidak seharusnya menciummu. Katakan, kau mulai sekarang akan jadi anak baik dan nurut. Semuanya nurutin Lu Jingtang. Aku mulai sekarang akan jadi anak baik. Apa-apa nurutin Lu Jingtang. Tingkahmu yang liar tadi, sudah semuanya kurekam. Kalau mulai sekarang kau tidak nurut, akan kusebar, biar semua orang melihat. Sosok Lu Jingtang yang luar biasa, kau tunggu saja. Sekarang mau minta maaf, sudah terlambat. Sekarang mau minta maaf, sudah terlambat. Kau terlalu banyak berpikir. Besok lusa temani aku pulang. Jangan bikin aku kecewa. Berdiri. Ada hal lain, karena harus pulang kampung. Kalau begitu besok kita beli baju baru, supaya orang tidak berpikir, aku bersikap buruk padamu. Pakai kartu kreditku. Memang jadi lebih penurut.
Tuan Sheng, baju ini istri Anda. Terlihat sangat cantik. Reaksimu membuatku puas. Langsung bayar yang ini. Besok aku temani kamu ke keluarga Lu. Kau mau temani aku? Boleh. Tapi kita bicara dulu. Apapun yang kulakukan, kau tak boleh ikut campur. Kamu lihat saja. Kamu mau main apa lagi? Kalau aku pukul beberapa orang di keluarga Lu, bisakah kau urus? Kamu harus percaya pada Sheng Saoe. Kekuatan 3 kata itu. Ya. Mama peluk. Orang ini, kau tahu isi hatiku? Bu, aku pulang. Orang-orang yang merampas hartamu, aku akan satu persatu menghancurkan tulang-tulang mereka sebagai gantinya untukmu. Ada apa ini? Apa yang kau lakukan? Hah, aku yang ingin bertanya padamu. Ada apa sebenarnya? Kemana perginya papan nama gedung Su? Lu Jingtang, apa gangguan jiwa kamu lagi? Keluarga Su sudah lama bangkrut. Ini adalah keluarga Lu. Dengan hak apa kamu berlagak sok kuasa di sini? Enyahlah. Aku sedang bicara dengan Lu Yun Chuan. Bukan giliranmu ikut campur. Ini adalah keluarga Lu, bukan keluarga Sheng. Hei, orang tangkap dia. Tangkap dia. Ada yang akan sial lagi. Ternyata seorang wanita. Cuma segini penjaganya. Sebaiknya jangan keluar lagi. Memalukan. Ayah si gila ini. Sok jago karena bisa sedikit bela diri. Berani pamer di rumah kita. Cepat suruh orang menangkapnya. Masukkan dia ke RSJ, jangan sampai keluar lagi. Lu Jingtang, kau di pernikahan Yan Er. Merampas suaminya. Kemudian berulang kali mencari masalah dengannya. Tidak meminta maaf saja sudah keterlaluan. Bahkan berani main tangan. Siapa sebenarnya yang merampas milik siapa? Hatimu sendiri tidak jelas? Lu Yun Chuan, kau, lelaki yang mengandalkan menikah masuk keluarga istri untuk naik jabatan. Merampas aset ibuku. Berani-beraninya kau mengaturku. Anak durhaka. Kau, diam. Di rumah ini kau tidak diterima. Pergi. Kalianlah yang harus pergi. Saat ibuku meninggal, seluruh dunia tahu. Dia mewariskan semua hartanya padaku. Dulu aku tidak ada. Kau yang menguasainya. Sekarang aku sudah kembali. Kembalikan yang kau rampas dariku. Kembalikan pokok dan bunganya sampai habis. Ayah tahu kau merasa tidak adil. Tapi usiamu masih terlalu kecil. Ayah hanya takut kau akan dibohongi orang lain. Lebih baik biarkan ayah terus menyimpannya untukmu. Jangan bilang kau ayahku. Kau tidak layak. 15 tahun yang lalu, ibuku baru saja meninggal. Kau sudah tidak sabar lagi membawa wanita simpanan dan anak haramnya datang ke rumah. Aku baru saja dewasa. Kamu langsung mencampakkan aku ke rumah sakit jiwa. Saat kamu ingin membunuhku, kenapa tidak bilang kamu adalah ayahku? Yang tidak dicintai adalah pelakunya. Ayahku dan ibuku adalah kekasih. Ibumu adalah wanita simpanan. Coba hina ibuku sekali lagi. Dasar gila. Sekiranya dulu aku tahu. Harusnya kau dikurung di rumah sakit jiwa. Dulu.
Waktu itu kalian bekerja sama. Ingin memasukkanku ke rumah sakit jiwa. Ingin menghabisi masalah sekali untuk selamanya, ya? Sayangnya, aku punya nyawa yang kuat. Lu Jingtang, anak durhaka. Kalau berani, hancurkanlah aku. 3 hari lagi, jika aku tidak melihatnya, sertifikat properti villa lu, dan 60 miliar milikku, keluargamu tunggu saja, untuk dikubur bersama. Kau. Hah? Kau pikir bisa melawanku? Katakan saja jika butuh bantuan. Jangan sungkan. Sekarang, arahkan mobilmu ke Lu Yunchuan. Tabrak dia. Baik. Ayah suami, kamu tidak apa-apa? Lu Jingtang, dasar perempuan. Masa benar-benar mau menabrak sampai mati? Ayah kandung sendiri? Aku ini orangnya, paling tidak tahan melihat orang lain lebih sombong daripadaku. Ini hanya memberi kalian saran kecil. B6666. Dasar anak durhaka. Dia harus diberi pelajaran. Apa penampilanku hari ini memuaskan? Lumayanlah. Apa kau ingin kupujimu? Tidak usah. Beberapa hari ini aku ada urusan, tidak pulang. Mobil ini kuberikan untuk kau pakai. Kebetulan aku butuh mobil. Makasih. Kau tidak penasaran? Aku pergi untuk apa? Tidak tertarik. Tang heboh sekali. Cepat lihat trending. Bos besar Wifre Entertainment, Sheng Dashao, dengan bintang populer dari perusahaannya. Di Hotel Gexiangla, pria ini mainnya keterlaluan. Yege, kok kamu masih bisa duduk tenang? Sekarang di internet semua membicarakan. Kamu dengan Jiang Yuing itu, sampai ranjang bersama. Kalau saudari tahu hal ini, ku buat kau hancur berkeping-keping. Buat makan anjing. Dia yang cari masalah denganku. Aku 3 hari tidak pulang. Dia bahkan tidak bersuara. Ternyata dia sama sekali tidak peduli. Kau punya orang lain di luar? Sudah jelas sekali. Di hatinya tak ada kau. Pergi. Aku tahu jelas apakah dia suka padaku. Tak usah kau ikut campur. Baik, tapi... Aku dengar kabar. Kakak ipar mungkin dalam kesulitan. Dia sedang bermasalah. Apa hubungannya denganku? Kalau tidak ada hubungannya, itu lebih baik. Aku dengar. Lu Yunchuan demi merebut harta keluarga kakak ipar. Menyuruh sekelompok preman. Ingin memberi pelajaran pada kakak ipar. Segera selidiki sampai jelas. Di mana sebenarnya Lu Jingtang berada. Area parkir. Katakan, apa yang kau inginkan. Mulai berkendara.
Kalian dikirim oleh Lu Yunchuan, bukan? Berani main pembunuhan di jalan raya. Sungguh nekat, tak takut menghabiskan sisa hidup di penjara. Pisau sudah menempel di leher. Tanganmu sama sekali tidak gemetar. Berani sekali, sayang. Tampan sekali kau. Mending kita cari tempat sepi. Layanin abang dengan baik. Aku ingetin kau. Sekarang kau yang harus minta padaku. Kasih kau jalan hidup. Apa maksudmu? Aku peringatkan kau. Tapi ada di tanganku. Lu Yunchuan tidak bilangnya. Yang suruh kau bunuh adalah orang gila. Satu pandangan saja sudah cukup mengerti diriku. Sheng Zaoye ini cukup menarik, cukup gila, cukup kejam. Hanya orang seperti ini yang bisa bertahan di keluarga Sheng. Sarang binatang buas ini. Bantu aku, cari beberapa orang yang bersih tangannya. Siapkan 10 baskom darah babi. Cipratkan pada Lu Yunchuan di tengah malam. Ke villa barunya. Ingat, tulis dengan jelas di dinding. Merencanakan pembunuhan anak kandung sendiri. Menggelapkan harta istri sah. Kejahatan yang tak terampuni. Dihukum oleh langit. Baik. Maka ayah mertua ini akan merasakan sendiri. Apa artinya kehancuran reputasi? Kalau begitu. Sekarang kita hitung-hitung urusan kita. Ibu Sheng, di luar sana, desas-desus aku menyimpan bunga kecil. Sudah santer sekali. Aku yakin kau pasti tahu. Tahu dong. Terus? Lu Jingtang, aku ini Jangan takut, aku di sini. Jangan takut, aku di sini. Jangan takut, aku di sini. Kenapa kamu mendekatiku begitu dekat? Mau tidur? Ya tidur saja. Ini kan katamu. Sheng Hale, sedang apa kamu? Bukannya kamu bilang mau tidur ya tidur saja? Baik, nikmati saja. Jangan bicara. Aku. Lu Jingtang, kau ini perempuan. Terlalu kejam, ya? Mau bunuh suami sendiri? Yang mulai duluan kan kau. Aku peringatkan kau. Lain kali tanpa izinku. Kau berani menyentuhku lagi. Langsung ku habisi kau. Jika aku menyentuhmu lagi seumur hidupku. Aku ini anjing. Bicara yang baik-baik dong. Aku yang gak ambil pusing. Kan sudah selesai? Orang terhormat pakai mulut, bukan tangan. Aku duluan ya. Konon kabarnya, kepala keluarga Lu Yunchuan, akan mengadakan jamuan makan malam besok. Pada saat itu, seluruh warisan almarhumah istri, Su Wangshu, akan diberikan kepada Lu Lingyan. Lu Yunchuan, awalnya gagal menggelapkan warisan ibuku. Pertama, kau gagal menggelapkan warisan ibuku. Sekarang kau ingin menyelesaikan masalah dengan cepat. Sebelum aku bertindak, kau sudah memindahkan warisan itu lebih dulu. Tampaknya sudah waktunya untuk membuat kalian sadar. Warisan ini, pada akhirnya milik siapa? Saat kau diam, kau terlihat cukup cantik. Sheng Hale, kau sedang memujiku? Masih saja menghina orang. Mau dipukul bilang saja langsung. Lihat, baru bicara sudah tunjukkan sikap mengancam. Hanya aku yang tidak membencimu. Terima kasih banyak ya. Hari ini aku ada urusan penting. Aku pergi dulu.
Sudah ketahui Nyonya pergi kemana? Direktur Sheng. Hari ini keluarga Lu akan di Imperial Club. Menyerahkan warisan almarhumah ibu Nyonya. Beralih menjadi adik tiri Nyonya. Nyonya seharusnya akan menghadiri pesta. Baik, tahu. Siapkan mobil. Kita juga pergi. Halo, Direktur Sheng. Halo, Nyonya. Selamat datang semuanya. Datang menghadiri acara tahunan perusahaan keluarga Lu. Dan pesta ulang tahun putri saya. Saya umumkan, putri saya, Lu Linyan, akan mewarisi grup Lu. Dan seluruh warisan mendiang istriku, akan kuserahkan pada putriku Lu Linyan. Direktur Lu ini sangat baik pada putrinya. Aku ingat warisan di tangan mendiang istri Direktur Lu. Jumlahnya miliaran. Langsung diberikan begitu saja. Linyan kami ini sangat cakap. Kuharap semuanya. Bu, Direktur Lu, sungguh beruntung sekali. Memiliki istri yang begitu baik hati. Dan juga putri yang begitu cakap. Di hari yang indah ini, bagaimana bisa tidak mengundangku? Di hari yang begitu bahagia ini, bagaimana bisa tidak mengundangku? Lu Jingtang. Aku beri kalian waktu 3 hari, kembalikan warisan ibuku, tapi kalian malah berusaha mengelabui, benar-benar mengabaikan perkataanku. Aku berangkat, kakak ipar benar-benar ada di sini. Jangan-jangan dia mau merebut warisan dari keluarga Lu sendirian. Jangan bicara. Mari kita tonton saja. Lihatlah apa rencana si kecil ini. Siapa lagi ini? Kenapa aku tidak pernah dengar? Keluarga Lu punya anak perempuan? Hadirin sekalian, aku memang punya anak perempuan dari mendiang istriku. Setelah ibunya meninggal, dia langsung menderita gangguan jiwa. Lalu dirawat di rumah sakit. Si gadis palsu di depan mata ini beberapa hari lalu menghancurkan pesta pertunangan Lin yang keluarga kami. Dengan keluarga Sheng. Awalnya aku sudah bermurah hati melepaskannya. Tak disangka, dia malah berbuat onar di sini. Presiden Direktur Lu memang pandai memutarbalikkan fakta. Tampaknya saat aku menuntut, setelah warisan ibu tidak jadi, kamu langsung memikirkan rencana ini, menjadikanku, putri sah keluarga ini, sebagai gadis palsu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa ini omong kosong? Semuanya, lihatlah ini. Ini adalah stempel kekuasaan Putri Su. Konon siapa yang memiliki stempel ini, bisa mewarisi semua hartanya. Mungkinkah, apa yang dikatakan perempuan ini benar? Dia benar-benar putri keluarga Lu. Dulu sudah menggunakan segala cara, tapi tetap tidak bisa membuat perempuan itu memberitahu lokasi segel warisan. Tidak disangka, ternyata benar ada pada perempuan ini. Sekarang masih ada keraguan apa? Segel ini palsu. Semua hanya pernah mendengar tentang segel ini. Tapi siapa yang benar-benar pernah melihatnya? Menurutku, ini pasti dipalsukannya. Mau merebut tempat orang lain. Menguasai aset paksa-paksa. Ini jelas-jelas mau memakan kakak ipar. Hai, mau tidak aku ke sana untuk menghajar mereka? Tunggu, lihat dulu apa yang sebenarnya terjadi. Lu Jingtang, aset-aset ini diberikan ayah kepadaku. Dengan kamu, dan juga ibu tirimu itu. Apa hubungannya? Sekarang segelnya sudah hancur. Lihat saja apa yang masih bisa kau lakukan. Berani-beraninya kau memukulku. Lu Linyan, kesabaranku terbatas. Jika sekali lagi dari mulutmu, ku dengar satu kata yang menghina ibuku, aku tak segan membuatmu diam selamanya. Ibu tolong aku, lepaskan cepat. Segel itu, hanya diperlihatkan untuk membuat kalian tercengang. Hari ini, aku bukan kesini untuk berdebat dengan kalian. Lu Yun Chuan, bukankah kau paling peduli? Bagaimana kalau kita bertukar dengan warisan ibuku untuk menukar wajah putrimu? Diam, bahkan identitasmu sendiri, kau tak bisa membuktikannya. Berdasarkan apa kau mau mengambilnya? Seluruh warisan mendiang istriku. Aku sarankan kau pergi dengan sukarela, atau jangan salahkan aku. Presiden Lu, menurutku, kau terlalu baik hati, membiarkan si penipu bertingkah di pesta. Harusnya dia langsung ditangkap. Benar, itu orang gila entah dari mana. Berani-beraninya menipu.
Tangkap dia! Tangkap dia! Cepat tangkap dia! Tangkap dia! Ini jelas-jelas ingin memakan kakak ipar. Perlu aku ke sana untuk menghajar mereka? Tidak perlu. Masalah kecil seperti ini saja tidak bisa diselesaikan. Bahkan jika kau bisa memasuki keluarga Sheng, kau akan dikunyah. Sampai tulang-tulangmu tak tersisa. Kau benar-benar bisa bersikap tenang. Cepat tangkap dia! Tangkap dia! Kamu tertawa apa? Aku menertawakan kemunafikanmu. Pada akhirnya, bukankah kamu cuma tidak rela? Warisan ibuku, Lu Yunchuan, aku pernah memberimu kesempatan. Tapi sekarang, kesabaranku sudah habis. Yang tidak ingin lenyap dari kota Yun, sekarang bisa menyerah. Bicaramu keras sekali. Kau ini siapa? Bisa bikin keluarganya hilang? Aku memang bukan siapa-siapa. Tapi latar belakang di belakangku. Mungkin semua orang seperti kalian digabung. Takkan berani macam-macam. Kakak Ye, dia sepertinya mau memakai reputasi Anda untuk pamer gaya. Si gila sok pintar. Mengira dengan mengatasnamakan aku sudah cukup. Tanpa bukti dan dasar. Bagaimana bisa dipercaya? Kamu pergi. Cari waktu tepat untuk bersaksi untuknya. Ya. Jangan terpengaruh olehnya. Dia cuma orang rumah sakit jiwa. Gila yang kabur. Selain ngomong gila bisa apa lagi? Benar. Menurutku, otaknya memang punya delusi. Sok tahu. Karakter apa? Berani bercanda dengan nyonya muda keluarga Sheng. Kalian semua sudah bosan hidup. Kakak ipar, kau baik-baik saja. Ini teman si Yo Sheng. Perempuan gila ini. Dia benar-benar nyonya muda keluarga Sheng. Si Yo Sheng memang terkenal kejam. Orang yang membuatnya marah. Hanya karena satu kalimat. Bisa membuat kita lenyap total. Kakak Zhao Ye, kenapa dia mau bantu wanita ini? Acara pesta hari ini, aku tidak suka. Tolong tanya suamiku. Harus bagaimana ini, kakak? Kata Ye sudah bilang. Perasaan kakak yang paling penting. Berani ganggu kakak? Akan kusuruh mereka lenyap dari kota Yun. Kalau begitu pesta ini. Bongkar saja. Aku antar kakak. Penampilanmu di pesta sudah terekam. Lihat ini. Tak disangka si gila kecil ini. Cukup cantik juga. Bro Ye sangat mengaguminya. Bodoh sekali. Harus pakai cara rumit untuk main-main dengan orang. Aku malah mengaguminya. Masih saja keras kepala. Saozi mengandalkan nama keluarga Sheng. Dalam hati pasti sangat senang. Kirim semua video dan foto ke saya. Oke, siap. Setelah selesai dikirim, hapus semua dari ponselmu. Jangan tinggalkan satu foto pun. Oh. Oh ya, di mana dia? Beberapa orang memang beruntung. Meski begitu jahat. Selalu ada yang mencintainya. Tidak seperti aku. Lu Jingtang, jalan hidupmu masih panjang. Selamat ulang tahun ke-21.
Lu Jingtang. Begini malam belum pulang. Minum segitu banyaknya lagi. Kau tidak sadar kalau kau sudah punya suami? Si gila minuman. Kau siapa? Suamimu. Katanya kau temanku. Kalau begitu bisakah kau ucapkan selamat ulang tahun untukku? Aku pacarmu. Tidak mau bilang ya sudah. Kau ingin merayakan ulang tahun. Nyalakan. Cantik sekali. Cantik kan? Cantik. Lu Jingtang. Asal kau bersikap baik, dan tetap di sampingku, cukup penurut. Apapun yang kau inginkan bisa kuberikan padamu. Sheng Hale, sejak aku lahir, aku sudah paham satu prinsip, mengandalkan orang lain tidak sebaik mengandalkan diri sendiri. Prinsip ini pasti tidak kau pahami. Kau tahu. Menyaksikan sendiri orang tuaku, mati di depan mataku sendiri. Kau tahu bagaimana rasanya. Orang tuaku meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Yang mereka tinggalkan untukku adalah kekayaan yang sangat besar, membuat seluruh keluarga Sheng mengincarnya. Tempatku hidup, hanya ada perhitungan dan bahaya. Sedikit saja salah langkah, langsung terjun ke jurang yang dalam. Jika kau takut, sekarang masih ada waktu untuk melarikan diri. Takut. Aku ini orangnya, dari dulu tidak pernah tahu apa artinya takut.